Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu tentang capaian pembelajaran di mata pelajaran dasar media perkantoran dan layanan bisnis. Kenapa ini penting untuk dibahas agar kalian tahu selama setahun ke depan itu akan belajar apa aja ya. Jadi kita akan belajar bersama. Oke, di sini ada rasional. Dasar media perkantoran dan layanan bisnis adalah mata pelajaran yang berisi kompetensi yang mendasari penguasaan keahlian pekerjaan kantor dan layanan bisnis. Kemudian, mata pelajaran dasar perkantoran dan layanan bisnis berfungsi untuk menumbuh kembangkan kebanggaan pada peserta didik kalian terhadap kalian manajemen perkantoran dan layanan bisnis melalui pemahaman tentang proses bisnis dunia kerja, memahami perkembangan teknologi dan isu global di industri, menggali berbagai macam profesi dan okupasi kerja dan peluang bisnis. Okupasi itu adalah cakupan kerja ya. Kemudian mengolah surat dan dokumen berbasis digital, menggunakan peralatan aplikasi teknologi perkantoran, mengelola sistem informasi dan melakukan komunikasi, serta memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai dengan standar yang ditetapkan pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Logistik itu barang-barang ya, atau harta. Kemudian selain itu, sebagai landasan pengetahuan dan keterampilan untuk pembelajaran konsentrasi keahlian di kelas 10, 11, dan 12. Jadi, mata pelajaran MPLB ini sangat penting karena itu akan menjadikan dasar untuk kalian memperdalam lagi ilmu tentang MPLB di kelas 11 dan 12. Karena itu, jadi harus terus ya belajarnya. Kemudian mata pelajaran dasar-dasar MPLB berkontribusi dalam menjadikan peserta melalui kompetensi sebagai staf administrasi perkantoran modern dan layanan bisnis yang berakhlak mulia, mampu komunikasi, bernegosiasi, dan berinteraksi antar budaya, mampu bekerja dalam tim, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap situasi di lingkungan kerja, mampu mengelola informasi atau gagasan, dan bertanggung jawab secara kreatif sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, ini adalah akhlak atau sikap yang harus kalian kuasai, gitu, yang harus digali. Kemudian, mata pelajaran dasar-dasar MPLB berkontribusi untuk membentuk peserta didik, yaitu kalian, untuk memiliki keahlian pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dan mengembangkan kapasitas peserta didik dalam bernalar kritis. Jadi harus kritis, kalian mandiri, kreatif, dan adaptif. Adaptif itu berarti mampu menyesuaikan diri dalam kondisi gitu. Kemudian peserta didik memahami dasar-dasar MPLB diharapkan mampu meningkatkan sikap dan karakter kebinekaan global. Jadi kantor harus menghargai perbedaan yang ada secara global gitu ya. Dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Adapun tujuan dari mata pelajaran MPLB ini itu yang pertama, kalian dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu soft skill dan hard skill. Nah, ini adalah tujuan kalian untuk belajar MPLB. Yang pertama, memahami proses bisnis MPLB di dunia kerja, memahami perkembangan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis, memahami profil entrepreneurship, profile, pengusaha dan pekerjaan atau profesi dalam bidang MPLB, menerapkan teknik dasar perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, mengelola dokumen berbasis digital, menggunakan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran, mengelola sistem-sistem informasi dan komunikasi organisasi, memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Logistik itu bisa juga sarana prasarana ya, barang-barang atau sarana prasarana. Karakteristik. Nah, mata pelajaran MPLB ini memiliki kompetensi pengetahuan dasar MPLB mulai dari penerapan budaya kerja sesuai dengan standar kerja perkantoran, pengelolaan dokumen berbasis digital, profil entrepreneurship, peluang usaha dalam bidang MPLB, pengelolaan sistem informasi dan pelaksanaan komunikasi, serta pemberian layanan bisnis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk menumbuhkan
passion atau rencana. Passion itu gairah, minat, serta visi, imajinasi, kreatif, serta meningkatkan kompetensi pendidik pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya adalah ini: pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di tempat kerja, kegiatan bahas proyek, kunjungan industri, interaksi dengan alumni, guru tamu dari praktisi kantor atau layanan bisnis, mencari informasi melalui media digital. Ada tahap internalisasi wawasan serta soft skill ini membutuhkan porsi dominan 20%. Jadi gini, kata pelajaran itu akan lebih banyak teori daripada praktik gitu. Jadi praktek hanya 20%, hanya 25% di kelas 10, sedangkan sisanya akan dipelajari di kelas 11 seperti itu. Ini adalah teori. Melalui penguatan soft skill diharapkan peserta didik memiliki passion dan vision yang kuat sebagai modal masuk dunia kerja. Pada jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang MPLB. Ada staf administrasi, resepsionis, asisten arsiptaris, layanan pelanggan, asisten sekretaris, dan sebagai tenaga operator junior di bidang komputer atau otomatisasi kantor. Dan pelaksanaan pembelajaran ini dapat menggunakan model project, discovery, problem-based learning, dan inquiry learning, serta metode ceramah, tanya jawab, diskusi, observasi, dan sebagainya. Adapun nilai yang aspek yang dinilai itu yang pertama pengetahuan melalui tes dan non-tes. Itu ya seperti mengerjakan soal ya, sedangkan tes itu ulangan. Adapun sikap, nah sikap ini juga dinilai melalui observasi, tekan kejadian yang menonjol, kemudian pernyataan teman, penilaian diri, dan aspek keterampilan itu dinilai melalui proses, produk, dan portofolio. Jadi ada 3 yang dinilai. Yang pertama itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun pembelajaran dasar-dasar MPLB ini dilakukan secara sistem ya, yang sesuai dengan jadwal. Nah, ini adalah elemen-elemennya yang akan kalian pelajari. Yang pertama, proses manajemen dan layanan perkantoran di dunia kerja. Di bab 1 meliputi ini. Kemudian elemen yang kedua, perkembangan isu materinya ini. Kemudian yang entrepreneurship, materinya ini. Nanti teknik dasar di bidang MPLB, materinya ini. Nanti kalian juga akan belajar tentang menyimpan dokumen secara digital, nanti materinya ini. Kemudian peralatan dan aplikasi TechCare, meliputi ini materinya. Kemudian sistem informasi dan komunikasi digital, materinya meliputi ini. Yang terakhir adalah layanan bisnis logistik, materinya meliputi ini. Ada 8 elemen dan itu akan dibagi menjadi 8 bab. 4 bab di semester 1 dan 4 bab berikutnya di semester 2. Nah, adapun pembelajaran di pelajaran MPLB ini itu jadi nanti setelah kalian belajar selama setahun itu diharapkan kalian itu bisa mendapat gambaran tentang MPLB sehingga kalian itu senang dan memiliki visi untuk merencanakan dan memasang tugas belajar. Jadi kalian itu diharapkan punya minat lebih terhadap pembelajaran di MPLB ini. Kemudian di akhir pembelajaran juga pada aspek soft skill-nya kalian mampu menerapkan budaya kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan, memahami konsep diri sesuai dengan tuntutan K3 dan 5R, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mencari solusi konsisten dalam menerapkan budaya kerja dalam layanan bisnis. Serta pada aspek hard skill-nya kalian bisa memahami elemen-elemen kompetensi pada dasar-dasar MPLB ini. Jadi ini ya, ini nama babnya, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di sini. Jadi kalau kalian tidak bisa mencapai ini, berarti dianggapnya kalian tidak kompeten seperti itu. Kemudian yang ini, kondisi isu, tujuan pelajarannya ini.
Nanti ini pun tujuan pembelajarannya ini. Nah, kemudian teknik dasar tujuannya ini dan seterusnya sampai ke bawah. Itu anak-anak. Jadi saya harap ini kalian pelajari, karena ini merupakan kisi-kisi atau gambaran tentang apa yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ke depan di mata pelajaran dasar-dasar MPLB ini. Selamat belajar, tetap semangat, gabung menjadi iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.